Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelompok Tugas Struktur Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait proyek sebuah event organizer yang berbasis multi-linked list. Untuk tugas kami terdiri dari 5 file yang terdiri atas 3 sources dan 2 headers. Untuk headersnya, yang pertama yaitu event.h akan dijelaskan oleh teman saya Noval Abdurrahman Burhani. Makasih Khalil. Untuk bagian event header, untuk membantu dalam codingan kami, dalam codingan ini kami include beberapa package ke dalam event header, yaitu iostream, stdlib.header, conio.header, image, dan peserta.header. Beserta juga kita menggunakan using namespace std. Untuk memudahkan penulisan kode, kami melakukan pendefinisian sebagai berikut. Setelah itu, kami memiliki 2 tipe dev struct. Yang pertama adalah tipe dev struct address event pointer to element event. Keduanya adalah tipe dev struct info type event to event. Untuk struct, kita membuat tipe data baru, yaitu event, element event, dan list event. Yang pertama adalah struct event, yang terdiri atas 2 tipe data, yaitu string dan integer. Untuk string, ada 3, yaitu nama event, jenis event, dan tanggal pelaksanaan. Sedangkan untuk integer, memiliki 2, yaitu kota maksimal dan jumlah peserta. Adapun tugas kami, yaitu membuat multi-linked list dengan list parent adalah double linked list dengan last, yaitu struct element event, yang terdiri atas address event yang isinya previous dan next. Setelah itu, info type-nya, tipe datanya yaitu info type event. Peserta, tipe datanya adalah list peserta. Selanjutnya adalah tipe data list event, yang terdiri atas address event yang isinya first dan last. Berikut adalah fungsi-fungsi yang ada pada event C++. Yang pertama adalah void create list event, yang outputnya adalah telah dibuat sebuah list event L dengan first dan last nil. Keduanya adalah address event find event, yaitu fungsinya sebagai mengembalikan alamat address event dengan nama event sama dengan cari nama event, dan mengembalikan nil apabila tidak ditemukan sebuah event dengan nama event sama dengan cari nama event. Setelah itu, info type event create new event, yang berfungsi sebagai mengembalikan new event yang bertipe info type event sesuai inputan dari user. Selanjutnya adalah fungsi address event new element event, berfungsi sebagai mengembalikan P yang bertipe address event yang berisi input bertipe info type event. Selanjutnya adalah void insert last event, yang inputannya adalah list event L mungkin kosong dan sebuah address event P yang siap dimasukkan ke dalam list event. Outputnya adalah sebuah event P telah ditambahkan sebagai elemen terakhir apabila event tersebut belum ada di dalam list event, dan mengeluarkan pesan event sudah ada dalam list, tidak perlu ditambahkan lagi apabila event sudah ada dalam list. Selanjutnya adalah void delete first event. Inputannya adalah terdefinisi sebuah list event L mungkin kosong. Outputnya adalah elemen pertama dari list event sudah dihapus dan disimpan dalam address event key. Selanjutnya adalah void delete last event. Inputannya adalah terdefinisi sebagai list event L mungkin kosong. Outputnya sebagai elemen terakhir dari list event sudah dihapus dan disimpan dalam address event key. Selanjutnya adalah delete after event. Inputannya adalah terdefinisi sebuah address event proyek yang elemen setelahnya akan dihapus. Outputnya adalah elemen setelah proyek telah dihapus dari list event dan disimpan dalam address event bagian key. Selanjutnya adalah void delete event master. Inputannya adalah terdefinisi sebuah list event L dan nama event yang akan dihapus dari list. Outputnya adalah event dengan nama event sudah dihapus dari list dan disimpan dalam address event bagian key. Apabila event tidak ditemukan di dalam list event,
maka akan mengeluarkan pesan event belum terdaftar. Selanjutnya adalah show all event nama. Inputannya adalah terdefinisi sebuah list event L. Outputnya adalah semua nama event dari setiap event sudah ditampilkan apabila list event kosong. Akan menampilkan pesan belum ada event untuk ditampilkan. Selanjutnya bagian Khalil. Selanjutnya yaitu prosedur join event. Initial state-nya yaitu terdefinisi list event L dan pointer peserta yang akan dimasukkan ke event tertentu. Kemudian output-nya yaitu peserta yang tersimpan di pointer P sudah masuk ke salah satu event yang dipilih. Prosesnya yaitu pertama-tama akan dibuat sebuah event baru dengan info sama dengan info daftar, yaitu kami mengcopy sebuah ADR peserta P dengan info sama dengan inputan dari user yang akan masuk ke dalam event. Kemudian akan ditampilkan semua event yang terdaftar dan user akan memilih event yang akan diikuti. Apabila event ditemukan dan peserta belum terdaftar di dalam event tersebut, akan diperiksa apakah kota maksimum dari event sudah terpenuhi. Apabila iya, jenis peserta akan menjadi waiting list atau reguler apabila sebaliknya. Dan apabila peserta merupakan peserta yang bertipe reguler, maka sistem akan meminta nomor kursi untuk peserta di event tersebut. Selanjutnya yaitu ada prosedur show jumlah peserta semua event. Inputnya yaitu terdefinisi sebuah list event L yang mungkin kosong. Kemudian outputnya yaitu semua nama event beserta jumlah pesertanya sudah ditampilkan. Menampilkan pesan tidak ada event untuk ditampilkan apabila list kosong. Selanjutnya yaitu show event yang tersedia. Inputnya yaitu terdefinisi sebuah list event L yang mungkin kosong. Kemudian outputnya yaitu semua nama event dengan jumlah peserta kurang dari kota maksimum sudah ditampilkan beserta kuota yang tersedia. Apabila list kosong akan menampilkan pesan tidak ada event untuk ditampilkan. Selanjutnya yaitu prosedur delete beserta event tertentu. Terdefinisi sebuah list beserta L dan nama peserta, nama event yang pesertanya tersebut akan dihapus. Kemudian peserta dengan nama peserta telah dihapus dari anggota peserta event yang ditunjuk dan disimpan dalam ADR peserta queue. Selanjutnya yaitu void delete peserta di semua event. Kemudian yaitu ini berfungsi ketika ingin menghapus peserta dari sistem. Jadi inputnya itu terdefinisi sebuah list event dan nama peserta yang akan dihapus dari semua event. Kemudian FS-nya yaitu peserta dengan nama peserta sudah terhapus dari semua event. Selanjutnya yaitu prosedur show all data event. Inputnya yaitu terdefinisi sebuah list event L yang mungkin kosong. Kemudian outputnya, hasil akhirnya yaitu semua event dan data pesertanya sudah ditampilkan. Selanjutnya yaitu prosedur show all data event tertentu. Keadaan awalnya yaitu terdefinisi sebuah list event L yang mungkin kosong dan ADR event P yang akan ditampilkan pesertanya. Kemudian hasil akhirnya yaitu event tersebut dan data pesertanya sudah ditampilkan. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi find event null peserta yang akan meng-return sebuah tipe data ADR event, yaitu mengembalikan alamat event dengan jumlah peserta sama dengan 0 dan nil jika tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu void prosedur delete event kosong, yaitu terdefinisi sebuah list event L yang mungkin kosong. Kemudian hasil akhirnya yaitu semua event dengan jumlah peserta 0 sudah dihapus dari list. Kemudian terdapat fungsi menu yang akan mereturnkan nilai integer, yaitu mengembalikan pilihan user terhadap menu yang dipilih. Berikut adalah menu-menu yang terdapat pada sistem ini. Menu yang pertama yaitu tambahkan event, yang kedua yaitu tambahkan peserta, yang ketiga yaitu menambahkan seorang peserta ke sebuah event, dan seterusnya yang akan dijelaskan nanti di main.cpp. Di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh Saudara Nopal tadi, kami mengimport sebuah package
yaitu package limits yang nantinya akan menghandle apabila user menginput string, sementara yang diterima oleh sistem ini yang akan dikembalikan hanya integer. Sehingga apabila user menginput string atau huruf, maka sistem akan mengeluarkan input invalid. Kemudian sistem akan clear screen dan menampilkan ulang menu tadi. Apabila input tadi gagal lagi maka akan mengulang sampai user akan menginputkan angka. Kemudian karena event ini hanya terdiri dari 14 pilihan menu, apabila user memilih di luar dari 15 menu tersebut, maka akan meminta ulang kembali. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu show all event. Nah, keadaan awalnya itu terdefinisi sebuah list event L yang mungkin kosong. Kemudian keadaan akhirnya yaitu semua event sudah ditampilkan. Selanjutnya untuk headers yang kedua yaitu peserta.h akan disampaikan oleh teman saya yaitu Noval. Terima kasih Khalil. Untuk bagian peserta header, untuk membantu dalam codingan ini, kami include beberapa package yang ke dalam peserta header, yaitu iostream, beserta juga kita menggunakan using namespace std. Sama seperti yang tadi bagian penjelasan pendefinisian, kami memudahkan penulisan kode sebagai berikut. Untuk struct, kita memiliki dua tipe def struct, yaitu yang pertamanya adalah address peserta, pointer to elemen peserta. Keduanya adalah tipe def struct, info type peserta, pointer to peserta. Untuk bagian struct, kita membuat tipe data baru, yaitu peserta, elemen peserta, dan list peserta. Yang pertamanya adalah struct peserta, yang isinya hanya tipe data string, yaitu nomor peserta, nama peserta, email peserta, nomor telepon peserta, nomor kursi, dan jenis peserta. Adapun tugas kami yaitu membuat multi-linked list dengan list parent adalah double linked list dengan last, yaitu struct elemen peserta, yang isinya yaitu address peserta yang isinya adalah previous dan next. Selanjutnya adalah info, tipenya adalah info type peserta. Selanjutnya adalah tipe data list peserta, yang isinya adalah address peserta, isinya first dan last. Berikut adalah fungsi-fungsi yang ada pada peserta.cpp. Yang pertamanya adalah void create list peserta, yang outputnya adalah telah dibuat sebuah list peserta L dengan first dan last nilnya. Selanjutnya adalah address peserta find peserta, mengembalikan pointer alamat address peserta apabila terdapat seorang peserta sesuai dengan cari nama event bertipe string, dan mengembalikan nil apabila sebaliknya. Selanjutnya adalah address peserta find first waiting list, yang mengembalikan pointer alamat address peserta apabila ditemukan seorang peserta pertama dengan jenis waiting list. Selanjutnya adalah info type peserta create peserta, yang fungsinya adalah mengembalikan data peserta baru sesuai inputan user. Selanjutnya adalah address peserta new element peserta, yang fungsinya sebagai mengembalikan P yang bertipe address peserta yang berisi inputan bertipe peserta. Selanjutnya adalah void insert last peserta, yang inputannya adalah list event L mungkinnya kosong. Outputnya adalah seorang peserta P telah ditambahkan setelah elemen terakhir apabila peserta tersebut belum ada di dalam list, dan mengeluarkan pesan peserta sudah ada di dalam list terdaftar apabila peserta sudah ada dalam list. Selanjutnya adalah void delete first peserta, yang inputannya adalah terdefinisi sebuah list peserta L yang mungkin kosong. Outputnya adalah elemen pertama dari list L telah dihapus dan disimpan dalam pointer elemen P. Selanjutnya adalah void delete last peserta, yang inputannya adalah terdefinisi sebuah
list peserta L yang mungkin kosong. Outputnya adalah elemen terakhir dari list L telah dihapus dan disimpan dalam pointer alamat P. Selanjutnya adalah delete after peserta, yang inputannya adalah terdefinisi sebuah list peserta L. Outputnya adalah elemen setelah dari proyek telah dihapus dan disimpan dalam pointer alamat P. Selanjutnya adalah void delete peserta, yang inputannya adalah terdefinisi sebuah list peserta L mungkin kosong dan nama peserta yang akan dihapus dari list. Outputnya adalah peserta dengan nama peserta sudah terhapus dari list. Selanjutnya adalah show all nama peserta, yang inputannya terdefinisi sebuah list peserta L mungkin kosong. Outputnya adalah semua nama peserta yang terregistrasi sudah ditampilkan. Dan selanjutnya, fungsi terakhirnya dari peserta C++, yaitu void show list peserta, yang inputannya adalah terdefinisi sebuah list peserta L mungkin kosong. Outputnya adalah semua data peserta sudah ditampilkan. Selanjutnya, untuk penjelaskan main source-nya dijelaskan oleh Khalil. Oke, terima kasih Saudara Noval. Sebelum melangkah ke main, kami akan menjelaskan bagaimana sistem waiting list pada sistem kami ini, program kami ini. Sehingga kami, sebagaimana yang disebutkan tadi, untuk sistem waiting list, nanti ketika apabila sebuah event tersebut sudah full, maka apapun peserta yang terdaftar setelahnya, maka akan bertipe berjenis peserta waiting list. Selanjutnya, apabila sebuah peserta yang bertipe reguler itu dihapus atau keluar dari list tersebut, maka di sini kami memiliki sebuah fungsi, yaitu find first waiting list, yang akan mencari di list peserta untuk event tersebut, mencari sebuah peserta yang bertipe waiting list yang pertama kali muncul. Sehingga ketika di pemanggilan fungsi delete event di peserta tertentu, di situ kami akan mengubah peserta tersebut dari bertipe waiting list menjadi peserta reguler. Selanjutnya untuk main CPP, di sini kami, sebagaimana yang disebutkan tadi, kami memanggil beberapa fungsi yang membantu kami dalam program ini. Yang pertama yaitu package IOStream yang umum digunakan. Kemudian terdapat stdlib.h, yaitu untuk meng-clear screen, dan conio.h untuk fungsi get. Selanjutnya kami memanggil semua header tadi, yaitu event.h dan peserta.h. Kemudian untuk in dan cout kami menggunakan namespace yang standar. Di sini terdapat satu fungsi yang besar, yaitu main, yang mereturn integer. Selanjutnya di sini kami melakukan pendefinisian untuk beberapa variabel yang akan kami gunakan pada main ini, yaitu list event dengan nama events, peserta list yang bertipe list peserta, variabel E yang bertipe dari event, variabel P yang bertipe ada peserta, kemudian input event yang bertipe info type event, dan input peserta yaitu input info type peserta. Kemudian ada beberapa variabel yang khusus untuk di masing-masing case. Kemudian yang pertama kami membuat list event dan list peserta. Adapun list peserta di sini merupakan database peserta, jadi semua peserta yang terregistrasi pada aplikasi ini akan disimpan di sebuah list baru yang umum, yang bersifat umum dengan nama peserta list. Kemudian di sini kami membuat fungsi menu, yaitu integer yang bertipe integer pilihan, yang merupakan hasil return dari fungsi menu tadi. Kemudian
sebagaimana disebutkan uh, di menu tadi, pilihan menu tadi, apabila user memilih 0, maka program ini berhenti. Setelah itu, setelah memanggil event tersebut, kami meng-clear screen-nya. Kemudian setelah user memilih, akan masuk ke masing-masing case tadi untuk setiap menu tadi. Untuk menu yang pertama yaitu registrasi event. Di sini kami memanggil input untuk memanggil sebuah nama event baru, membuat event baru yaitu dengan nama input event, dan sesuai yang tadi itu kami mengubahnya menjadi ADR event, kemudian dimasukkan ke dalam event dengan prinsip insert class. Kemudian untuk menu kedua yaitu registrasi peserta, sebagaimana yang tadi kami memanggil fungsi untuk menginputkan data peserta, kemudian kami membuat ada pesertanya, kemudian dimasukkan ke dalam database tadi yang umum. Selanjutnya menu yang ketiga yaitu registrasi peserta ke event tertentu. Nah, di sini kami menambahkan menu untuk menampilkan peserta yang bisa masuk ke event, yaitu semua event peserta yang terregistrasi yang ada dalam database yang besar tadi. Kemudian kami masukkan nama peserta yang ingin dimasukkan, kemudian kami memanggil event join event tadi. Selanjutnya yaitu menu keempat, yaitu menampilkan semua jumlah peserta semua event. Selanjutnya yang kelima, menu kelima yaitu tampilan data peserta di suatu event tertentu. Jadi nanti user akan memasukkan nama event yang akan ditampilkan pesertanya, kemudian kami apabila tidak ada, maka akan event tersebut tidak ada dalam list event. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noval. Untuk menu yang keenam adalah menampilkan semua data event beserta pesertanya. Jadi itu menampilkan seluruh event yang ada pesertanya juga. Untuk menu 7, menampilkan semua event yang tersedia atau belum full. Jadi menampilkan event yang masih peserta bisa dimasukin. Untuk menu 8, pencarian peserta di suatu event tertentu. Jadi kita menggunakan address event beserta dengan cari event fungsinya, dan address peserta dengan fungsi cari peserta. Kita menggunakan string baru yaitu input nama peserta dan input nama event. Dengan pengelolaannya adalah masukkan nama peserta dan dimasukin chain-nya dan dimasukin ke bagian string yang kita bikin. Setelah itu kita menggunakan fungsi cari event beserta dengan find event yang menggunakan list events dan input nama event fungsinya. Jika cari eventnya tidak sama dengan nil, maka fungsi cari peserta sama dengan fungsi find peserta, yaitu mencarikan peserta di dalam fungsi peserta, fungsi event, mencarikan nama peserta. Jika cari peserta tidak sama dengan nil, maka pengelolaannya yaitu string input nama peserta dan isinya terdaftar di bagian info list cari event titik nama eventnya. Setelah itu, jika info type-nya cari peserta titik jenis pesertanya sama dengan tipe pesertanya regular, maka pengelolaannya yaitu dua, yaitu dengan status info cari peserta jenis pesertanya. Keduanya yaitu outputnya adalah kursinya cari pesertanya dengan nomor kursinya. Else if, selain itu, jika info cari peserta titik jenis pesertanya sama dengan waiting list, maka dengan statusnya pengelolaannya yaitu satu, yaitu dengan status info cari peserta titik jenis pesertanya. Selain itu,
maka pengelolaannya yaitu string input nama peserta tidak terdaftar di info child event titik namanya. Selanjutnya adalah else yang pengelolaannya adalah event tidak ada, tidak ditemukan nama pesertanya kalau gitu. Untuk menu 9, menghapus peserta dari event tertentu. Kita menggunakan address event dengan fungsi child event, address peserta dengan fungsi child peserta, dan data hapus. Kita membuat dua string baru, yaitu input nama peserta, input nama event, dan mau. Kita meminta datanya, yaitu data input nama peserta dan input nama event. Setelah itu, kita membuat fungsi child event sama dengan menggunakan fungsi find event, yaitu mencarikan di list events dan input nama event. Jika child event tidak sama dengan nil, maka child peserta sama dengan find peserta. Find peserta sama dengan pesertanya mencari dengan inputan nama peserta. Dan jika child peserta tidak sama dengan nil, maka outputnya ada dua, yaitu string input nama peserta terdaftar di info titik nama event. Dan satu lagi yaitu apakah yakin ingin menghapus. Itu adalah konfirmasi jika ingin menghapus string input nama peserta dari info titik nama event. Dan untuk inputannya yaitu mau. If dimasukin Y atau dimasukin dengan Y kapital, maka delete peserta event tertentu akan kehapus. Selain itu kena break. Setelah itu, untuk pengolahannya input nama peserta tidak terdaftar di info nama event. Jadi udah kehapus total dari itu jika orangnya pencet Y atau pakai kapital Y inputannya. Setelah itu, di pengolahannya adalah event tidak ada. Selanjutnya, untuk menu ke-10, menghapus peserta dari semua event atau sistem. Itu menggunakan string input nama peserta dengan address peserta hapus. Pengelolaannya adalah masukkan nama peserta yang akan dihapus dari semua event atau sistem. Pemasukannya adalah dengan string input nama peserta. Jika input nama peserta tidak sama dengan nil, maka delete peserta di dalam list peserta list inputan nama peserta hapus. Setelah itu ada delete peserta di semua event yang isinya list events input nama peserta. Pengelolaannya adalah peserta info titik nama peserta sudah dihapus dari sistem. Selain itu, pengelolaannya adalah peserta tidak terregistrasi. Untuk menu ke-11, menghapus event dengan jumlah peserta 0. Itu penghapusan event yang adanya 0. Untuk menu ke-12, menampilkan peserta yang terregistrasi. Jadi itu show all data yang peserta yang registrasi doang. Untuk menu ke-13, menghapus suatu event dari sistem. Jadi menggunakan string input nama event dengan address event hapus. Pengulangannya adalah masukkan nama event yang mau dihapus dengan inputannya, input nama event string. Jika find event isi listnya events sama input nama event tidak sama dengan, maka delete event master yang isi listnya events, input nama events, hapus, lawannya adalah info titik nama eventnya sudah dihapus dari sistem, jadi udah kehapus. Selain itu, pengolahannya adalah event belum terregistrasi. Untuk case 14, menu 14 menampilkan semua event, jadi menampilkan seluruh event yang tersedia. Itu saja untuk semua menunya. Saya alihkan kepada Khalil. Ya, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program kami ini. Selamat malam semuanya. Di sini saya Khalil Alfat.
dengan NIM 130, 120, 4376. Saya di sini akan mempresentasikan hasil program Tubes kami, yaitu event organizer yang berbasis multi-linked list. Adapun tugas kami kelompok 9 yaitu merupakan multi-linked list tipe A dengan parent dan listnya adalah double linked list dengan last. Sebagaimana yang disebutkan pada presentasi sebelumnya bahwa pada program kami ini memiliki 15 total menu. Adapun tambahan yang belum kami sampaikan pada presentasi sebelumnya, yaitu di sini kami menambahkan 5 event untuk mengetes apakah sudah berhasil sebagaimana yang sudah ada pada soal di soal Tubes yang dibagikan sebelumnya, dan beberapa peserta yang akan dimasukkan ke dalam event. Adapun beberapa perubahan terkait program kami ini, sebelumnya pada presentasi kami sebelumnya memakai C-in untuk menginput, akan tetapi di sini kami mengubah C-in khusus untuk yang menerima inputan string untuk menghandle apabila user memasukkan lebih dari 2 kata. Selanjutnya kami juga menambahkan pada struct event, pada elemen tempat pelaksanaan. Selain itu untuk pada delete peserta di semua event, kami mengubah sintaksnya sehingga menjadi lebih singkat. Langsung saja kita mulai. Saya build dan run. Dapat kita lihat di sini bahwa pada program kami ini memiliki total 15 menu. Kemudian user akan diminta pilihannya apa dari menu tersebut. Untuk menghandle program kami ini juga sudah dilengkapi penghandelan apabila user memasukkan huruf, misalkan masukkan huruf A, maka akan keluar input invalid. Kemudian apabila user memasukkan luar range dari menu ini, misalkan -1, input invalid, ataupun 15, input invalid. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan menu ini. Kita akan mengetes dari menu 1 sampai 0 untuk program ini. Sebelumnya kita akan menampilkan event dan peserta untuk membuktikan bahwa event yang ada di main tadi yang sudah dimasukkan sebelumnya itu sudah masuk. Misalkan saya memilih menu nomor 12, menampilkan semua peserta. Di sini semuanya muncul. Kemudian sini saya akan menampilkan semua event, semuanya juga sudah muncul dengan jumlah peserta 0, di assign 0. Selanjutnya saya akan menampilkan bahwa semua event tersebut masih tidak ada pesertanya. Akan menampilkan semua event dengan data pesertanya. Kita lihat event 1 peserta kosong, event 2 peserta kosong, event 3 peserta kosong, event 4 peserta kosong, event 5 peserta kosong, dan seterusnya. Sudah selesai. Di sini saya akan mengetes, menambahkan sebuah event yang kota maksimalnya sedikit. Misalkan saya memasukkan menambahkan event, misalkan saya beri nama event 6, tipenya adalah seni, tanggal eventnya misalkan 12 Desember 2022, tempat pelaksanaan eventnya adalah Gedung Bangkit, kota maksimalnya adalah 2, sukses. Saya akan mendemonstrasikan apabila user memasukkan event dengan nama yang sudah diinputkan sebelumnya. Misalkan saya akan masukkan event 3.
Misalkan jenis eventnya seni, tanggal eventnya 12 Desember 2021, tempat pelaksanaannya Telkom University, maksimalnya 3. Nah, dapat kita lihat bahwa sistem mengeluarkan pesan event sudah ada dalam list, tidak perlu ditambahkan lagi. Kemudian saya akan mendemonstrasikan memasukkan sebuah peserta. Kita lihat masukkan nama peserta, misalkan masukkan 2, 3, 4. Nama pesertanya misalkan Andi. Email pesertanya adalah andi@gmail.com. Nomor telepon pesertanya misalkan 089765432213. Nih, dapat kita lihat pada menu registrasi peserta ini sistem hanya meminta 4 variabel, yaitu nama peserta, email peserta, dan nomor peserta. Sementara di program sebuah peserta, sebuah tipe data peserta itu memiliki 6 variabel, yaitu nama peserta, email peserta, nomor telepon peserta, nomor kursi, dan jenis peserta. Akan tetapi, dua fungsi terakhir tadi hanya akan diminta apabila peserta tersebut masuk ke dalam sebuah event. Saya akan demonstrasikan memilih menu nomor 3. Misalkan saya akan memasukkan Asep ke event 1. Dapat kita lihat bahwa di sini sistem meminta untuk user memasukkan nomor kursi. Misalkan nomor kursinya adalah 12A. Sini. Kita dapat lihat bahwa Asep sudah masuk ke dalam event 1. Artinya Asep berhasil masuk ke dalam event 1. Status peserta adalah reguler, sukses. Misalkan saya memasukkan Asep lagi ke dalam event 1, apakah Asep berhasil masuk ke event 1? Nih, dapat kita lihat bahwa Asep peserta sudah terdaftar dalam event tersebut. Artinya Asep karena sudah masuk ke dalam event tersebut, maka Asep tidak dapat dimasukkan ke event tersebut lagi. Misalkan saya menambahkan Asep ke event 6, nomor kursinya tidak ada, ya. Asep adalah regular. Misalkan saya memasukkan Asep misalkan saya masukkan Andi ke event 6. Ini event masih meminta nomor kursi karena kota maksimalnya belum tercapai. Sekarang nomor kursi tidak ada, nih masuk irregular. Misalkan saya mengubah lagi, masukkan Enli event 6. Salah, maaf. Masukkan Enli event 6. Enli masuk ke dalam event 6, tetapi sistem tidak meminta nomor kursi untuk Enli karena Enli merupakan peserta ketiga, sementara kota maksimalnya hanya 2, sehingga Enli adalah peserta dengan status waiting list. Misalkan saya memasukkan lagi Enli ke event 4. Nomor kursi Enli kita mintakan 12P. Nah, Enli masuk. Misalkan saya memasukkan lagi ND ke event 3. Misalkan 23P. Ya, masuk. Semuanya masuk ya. Sekarang kita akan menguji pilihan menu nomor 4, menampilkan semua event dengan jumlah peserta. Dapat kita lihat di sini bahwa event 1 terdiri dari 1 peserta, event 2 0 peserta, event 3 dan 4 1 peserta, event 5 0 peserta, dan event 6 2 peserta. Dapat kita lihat bahwa peserta dengan waiting list berjenis waiting list tidak terhitung di jumlah pesertanya. Kemudian lanjut ke menampilkan data peserta di event tertentu. Saya akan menampilkan untuk event 6. Dan dapat kita lihat event 6 terdiri dari 3 peserta, jumlah pesertanya adalah 2, kota maksimumnya 2, muncul semua
Daftar pesertanya ada Asep, Andi dengan reguler, dan Enli adalah waiting list. Selanjutnya, kita akan menampilkan semua data event dan data pesertanya. Dapat kita lihat event 1, Asep, event 2 kosong, event 3 Andi, event 4 Enli, event 5 kosong, event 6 Asep, Andi, dan Anli. Ini event sudah. Selanjutnya kita akan menguji menu nomor 6. Nomor 6 menampilkan semua event dengan data peserta. Nomor 7, event nomor 7. Dapat kita lihat di sini bahwa ditampilkan event semua event yang tersedia, yaitu event 1, jumlah pesertanya 1, kota maksimal 200, sehingga kota yang tersedianya sisa 199. Sementara untuk event 6, karena kota maksimalnya sudah tercapai, maka tidak ditampilkan di menu ini. Selanjutnya saya akan menguji pilihan menu nomor 8. Misalkan saya masukkan nama pesertanya adalah misalkan satu event tertentu, misalkan nama pesertanya adalah Asep di event 6. Dapat kita lihat sini Asep terdaftar di event 6 dengan status reguler dengan kursi tidak ada. Misalkan saya cari lagi, misalkan saya mencari Asep di event 5, kita dapat lihat bahwa Asep tidak terdaftar di event 5. Selanjutnya, saya akan menghapus peserta dari event tertentu. Misalkan saya akan menghapus Enli, maaf, salah tulis. Event tidak ada. Misalkan saya cari chip satu, menghapus peserta dari event tertentu. Misalkan saya menghapus Enli dari event 4. Nih, Enli terdaftar di event 5, di event 4. Apakah yakin ingin menghapus Enli dari event 4? Misalkan ya. Sini dapat kita lihat Andi sudah saya tampilkan lagi, menampilkan data peserta di event tertentu. Saya mau cari event 4. Nah, dapat kita lihat sekarang event 4 kosong, sementara sebelumnya ada Enli. Sekarang kita akan menguji fungsi nomor 10. Menu nomor 10. Saya akan menghapus Asep. Dapat kita lihat pada event 6, Asep merupakan peserta reguler, sehingga apabila Asep dikeluarkan dari event 6, maka Asep akan akan mengurangi jumlah peserta sekarang, jadi yang awalnya adalah 2 sehingga sekarang menjadi 1. Sedangkan di event 6 terdapat waiting list yaitu Enli. Di sini sistem akan meminta waiting list nomor kursi untuk Enli yang sekarang berubah menjadi reguler. Sekarang peserta Asep sudah terhapus dari sistem. Jadi ketika apabila kita memanggil fungsi yang tadi, misalkan menampilkan event tertentu, misalkan saya mencari event 6, dapat kita lihat Asep sekarang sudah terhapus dan Enli menjadi reguler. Kemudian apabila kita melihat database peserta, sekarang Asep sudah tidak ada di elemen pertama. Misalkan saya selanjutnya saya akan memanggil fungsi nomor 11. Penghapusan untuk menghapus semua peserta event dengan jumlah 0. Nah, sekarang kita tampilkan eventnya. Dapat kita lihat event yang tersedia sekarang sisa event 3 dan event 6. Berhasil. Sekarang saya akan memanggil fungsi tadi, kan 12 sudah ditampilkan. Sekarang kita akan menguji menghapus untuk menghapus sebuah event. Kita akan menghapus event ke-6. Sekarang event 6 sudah dihapus. Kita tampilkan lagi. Sekarang yang tersisa adalah event 3. Sekian presentasi saya pada demonstrasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.